Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Aliasa dari kelompok Jen. Di sini saya akan memberikan PPT tentang sistem persamaan linear dengan tema penyelesaian SPL minimal 3 persamaan dengan minimal 3 variabel menggunakan metode substitusi eliminasi Gauss-Jordan. Ini identitas kelompok saya yang terdiri dari Jen selaku ketua, saya Aliasa, Eyang Tio, Kolik, dan Raka. Definisi. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Kata sistem di sini penting karena menunjukkan bahwa persamaan-persamaannya perlu dipertimbangkan bersama dan tidak berdiri sendiri. Dalam ilmu matematika, teori sistem linear merupakan dasar aljabar linear. Aljabar linear sangat diperuntukkan dalam bidang fisika, kimia, ilmu komputer, dan ekonomi. Persamaan. Persamaannya bisa berupa grafis, gambar, eliminasi. Sementara penyelesaian langsungnya ada eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Di alternatifnya ada Jacobi, Gauss-Seidel, dan successive overreduction. Dan ini merupakan contoh metode grafis. Ada yang hampir sejajar, berlimpit, dan sejajar. Metode Kramer. Variabel tak diketahui, XI merupakan perbandingan dua determinan matriks. Penyebut determinan D matriks koefisien sistem persamaan. Pembilang determinan matriks koefisien sistem persamaan seperti penyebut, namun koefisien kolom I diganti. Contohnya bisa lihat di bawah. Ini merupakan contoh-contoh dari metode Kramer. Determinan matriks. Matriks wujud sangkar n kali n. Mencari determinan matriks, hitungan manual, MS Excel dengan fungsi M determinan M. Contoh hitungan determinan matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Seperti gambar di bawah. Metode eliminasi. Ada dua persamaan linear, dan ini ada contohnya. Eliminasi Gauss. Strategi forward elimination, back substitution. Contoh 3 persamaan linear seperti gambar di sebelah kanan. Dan ini contoh dari forward elimination ke-1. Hilangkan X1 dari first, kedua, dan ketiga dengan operasi perkalian koefisien dan pengurangan dengan range pertama. Contohnya bisa dilihat dari gambar di bawah. Dan di forward elimination kedua, hilangkan X2 dari first, ketiga dengan operasi perkalian koefisien dan pengurangan dengan range kedua. Seperti pada contoh di bawah. Metode Gauss-Jordan mirip dengan metode eliminasi Gauss, tetapi tidak diperlukan back substitution. Contoh 3 persamaan linear. Bisa dilihat. Metode iteratif Gauss-Seidel. Instruksi diteruskan sampai koefisien XI n tambah 1 sama dengan XI n AX I. Seperti pada contoh di samping. Success overreduction method. Dalam setiap iterasi, nilai variabel terbaru yang baru saja dihitung xn tambah 1 tidak langsung dipakai pada interaksi selanjutnya. Pada interaksi selanjutnya, nilai tersebut dimodifikasi dengan memasukkan pengaruh nilai variabel lama pada interaksi sebelumnya xn. X1
neo sama dengan xi n tambah 1 tambah 1 kurang simbol x1n. Faktorisasi simbol dimaksudkan untuk mempercepat koefisien hitungan iterasi. Order reaction kosong lebih kecil dari simbol lebih kecil dari 1. Alpha reaction 1 lebih kecil dari simbol lebih kecil dari 2. Dan ini ada beberapa contoh sukses alpha reaction mentor. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya, terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan cara penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Pertama-tama kita akan konversikan persamaan-persamaan ini ke matriks ya. Di sini saya sudah mengkonversikan persamaan pertama yaitu 1 x jadi 1 min 1 sama dengan 7. Kita tinggal mengkonversi persamaan yang kedua 1 min 1 2 sama dengan 3. Terus yang terakhir 2 1 9. Kita akan menghilangkan angka-angka yang saya arsir ini agar terbentuk menjadi matriks identitas. Demikian juga untuk yang atas. Baik, tinggal dinolkan ya. Cara menolkannya yaitu menggunakan operasi apa yang dapat bisa menolkan angka 1 ini. Saya akan menggunakan operasi baris atas kurangi baris bawah. Hasilnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. Min 1 dikurangi 2 sama dengan min 3. Untuk baris atasnya tetap ya. Ini juga 7 dikurangi min 3 hasilnya 4. Yang selanjutnya yang saya nolkan adalah angka 2 ini. Caranya dengan melakukan operasi baris min 2 dikali baris atas kurangi baris 3. Baik, tinggal langsung saja ya. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya min 1. Min 2 dikali min 1 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Min 2 dikali 7 hasilnya min 14 ditambah 9 hasilnya min 5. Untuk angka yang selanjutnya saya amalkan adalah angka min 1. Bagaimana caranya?
Caranya adalah dengan cara min 2 ditambah baris atas min 2 baris 1 ditambah baris atas baris 2 baris 3 min 2 baris 2 kali baris 3 tambah baris 2, hasilnya 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 0, terus 2 dikali min 1 hasilnya min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Terus min 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah min 3, 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah min 3 hasilnya 3, 2 kali min 5 hasilnya 10 ditambah 4 hasilnya min 6. Ketika semua yang sudah dinolkan, daerah ini sudah dinolkan semua ya, tinggal daerah yang atas, dan saya akan menolkan angka min 1 ini. Caranya dengan 3 dikali baris 1 dikurang baris 2. Oke, langsung saja ya. 3 kali 1 hasilnya 3 untuk daerah ini, baris pertama ya. 3 kali 1 hasilnya 3 dikurang 0 hasilnya 3 ya, tetap 3. 3 kali 1 3 dikurang 2 hasilnya 1. 3 kali min 1 hasilnya min 3 dikurang min 3 sama saja dengan ditambah 3 hasilnya 0. 3 kali 7 hasilnya 21 dikurang 4 hasilnya 17. Untuk yang selanjutnya saya akan menolkan angka min 3. Bagaimana caranya? Dengan operasi baris 2 ditambah baris 3. Langsung saja ya. Nol ditambah 0 0, 2 ditambah 0 2, min 3 tambah 3 0, 4 tambah min 6 min 2. Untuk angka yang selanjutnya yaitu angka 1 dengan cara angka 1 yang ini ya, di baris pertama saya akan nolkan dengan cara operasi
2 kali baris 1 atau baris pertama min 2 ya, min 2 kali baris 1 di kita positif kan, positif 2 ya, di min 2 kali baris 1 tambah baris 2, hasilnya min 2 kali 3 hasilnya min 6, min 2 kali 1 hasilnya min 2 ditambah 2 hasilnya 0, min 2 ditambah dikali 0, 0 tambah 0, 0. Nah, min 2 kali 17 hasilnya bentar. Baik, ternyata ralat ya, bukan 2 kali baris 1 dikurangi tambah dikurangi, positif ya. Dua kali 17 34 dikurangi min 2 hasilnya 36. Terus nah, tinggal kita melakukan operasi agar semua 3 angka ini ya menjadi 1. Saya akan bagikan baris pertama dengan 1/6, baris kedua dengan 1/2, untuk baris ketiga ya dengan dikalikan 1/3. Hasilnya adalah sudah terdapat hasilnya, dan ini merupakan hasil dari X, Y, dan Z. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian sebuah kasus, cara penyelesaian linear pada metode Gauss-Jordan. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 5, dan 4x1 ditambah 4x2 sama dengan 3x dikurangi 3x3 sama dengan 3. Kemudian min 2 x1 ditambah 3x2 dikurangi 3x3 sama dengan 1. Nah, untuk langkah pertama kita tulis dulu konstanta daripada soal tersebut. Nah, untuk di kolom pertama, baris pertama, kita tulis angka 2, kemudian angka 3 dan min 1, kemudian 5. Untuk
baris pertama. Kemudian untuk baris kedua kita tuliskan konstantanya 4, kemudian 4, kemudian negatif 3 dan 3. Nah, untuk baris ketiga kita tuliskan konstantanya min 2, kemudian 3, kemudian min 1 dan 1. Nah, sini. Nah, pada langkah pertama kita harus menjadikan nilai 1 pada baris 1 kolom pertama, yang angka 2 ini dijadikan nilai 1 dengan menggunakan rumus baris 2 dibagi dengan 2. Kemudian kita tuliskan rumus dengan menggunakan sama dengan klik baris 1 baris 1 dibagi dengan 2, berarti kita ketikkan rumus dengan sama dengan baris 1 kemudian dibagi 2 di angka 1. Nah, kemudian kita kopikan dengan menggeser, ditahan kemudian digeserkan sesuai dengan langkah pertama yang di atas. Nah, jadi untuk baris 1 itu otomatis berubah karena tadi sudah dituliskan rumusnya. Nah, untuk baris kedua tidak berubah, masih dengan angka yang sama. Baris ketiga pun sama seperti baris kedua, masih dengan angka yang sama. Nah, kemudian untuk langkah kedua, segitiga harus bernilai 0. Nah, segitiga bawah ini harus bernilai 0 yang ada pada baris 2 kolom 1 dan juga baris 3 kolom 1 itu harus bernilai 0. Nah, menggunakan rumus R2 dikurangi 4R1 4R1 kemudian untuk baris 3 nya ditambah 2R1 atau dikurang min 2 R1 min 2 dikali R1 baris 1. Nah, untuk baris pertama angka yang sama. Nah, untuk baris kedua kita tulis rumus TR2 baris 2 dikurangi 4R1 dikurangi dikali baris 1.
Kemudian untuk baris kedua R3 dikurangi min 2 dikali R1, maka berubah jadi 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, membuat nilai angka 1 pada diagonal pertama. Membuat jadi ini angka 2 ini bernilai jadi bernilai 1. Nah, jadi kembali pada diagonal pertama harus bernilai 1. Gimana caranya? Berarti memasukkan rumus baris 2 dibagi min 2 bagi min 2. Nah, untuk baris pertama masih angka yang sama. Untuk baris kedua kita masukkan R2 baris 2 dibagi min 2. Jadi pada baris kedua, kolom kedua ini yang tadinya bernilai 2, negatif 2 menjadi bernilai positif 1. Nah, untuk baris ketiga masih angka yang sama, itu langkah ketiga. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat, menjadikan angka 0 pada segitiga atas dan bawah atau pada baris 1 dan baris 3 kolom 2 menjadikan angka 0. Nah, yang bernilai 1.5 dan 6 ini dijadikan angka 0. Menggunakan rumus R1 ditambah dikurang 1,5 R2. Kemudian baris 3 dikurang 6 R2. Nah, jadi dikurangi nilai angka 6, nilai yang bernilai 6 dan nilai yang berlima 1,5 pada baris 1 dan kolom kedua, dan juga baris 3 kolom kedua. Nah, jadi baris 1 dikurangi 1,5 dikurangi 1,5, kemudian dikalikan R2, enter, kopikan dengan geser. Nah, jadi otomatis nilai yang bernilai 1,5 menjadi angka 0. Untuk baris kedua itu tidak ada perubahan. Nah, untuk baris ketiga kita menggunakan rumus baris 3 dikurangi 6, kemudian baris 3 dikurangi 6
dikalikan R2 atau baris 2. Jadi otomatis yang tadinya angka 1.5 bernilai 0 atau yang bernilai 1.5 ini menjadi angka 0, dan juga angka 6 ini menjadi angka 0. Nah, jadi untuk langkah ketiga itu menjadikan segitiga atas dan bawah menjadi angka 0. Lanjut ke langkah langkah keempat, menjadikan segitiga atas dan bawah menjadi angka 0. Lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah 5, menjadikan angka 1 pada diagonalnya, yaitu pada angka 5 ini. Nah, angka min 5 ini harus menjadi angka 1. Gunakan rumus baris 3 dibagi dengan min 5. Sama dengan R3 dibagi min 5. Min 5 itu berada pada baris 3 kolom ketiga. Jadi tidak diketik dengan manual, tapi harus diklik pada baris dan juga kolomnya agar bisa angkanya bisa teroperasikan. Kemudian enter, dikopikan seperti biasa. Nah, jadi si angka 5 ini otomatis menjadi angka 1 menggunakan rumus baris 3 dibagi dengan 5. Nah, untuk baris 1 dan baris 2 tidak ada perubahan. Nah, itu jadi untuk langkah yang kelima harus menjadikan diagonalnya menjadi angka 1. Nah, jadi angka 5 ini harus menjadi angka 1. Jadi terbentuk diagonal 1, 1 dan juga 1. Kemudian untuk langkah ke-6 ataupun langkah terakhir, kita akan menjadikan segitiga pada baris 1 bernilai 0. Nah, jadi segitiga pada baris 1 harus bernilai 0 menggunakan rumus baris 1 dikurangi min 1 125 dikali baris 3 dikali baris 3. Oke, kemudian baris 2 dikurangi 0,5 dikali baris 3. Ini sama dengan R1 dikurangi baris 1 dikurangi 1, negatif 1,25 berada pada baris 1 kolom ketiga. Nah, jadi diklik, kemudian dikali R3 itu 0. Nah,
yang namanya X1 dikurangi yang dikali jadi akan terlihat untuk X1 dan juga X2 nya itu bernilai 1, 2, dan 3. Jadi X1 nya bernilai 1, X2 bernilai 2, X3 bernilai 3. Nah, jadi untuk penyelesaian linear menggunakan metode Gauss-Jordan numerik ataupun Excel, untuk langkah pertama kita harus menjadikan diagonal 1. Nah, untuk angka 2 ini harus menjadikan nilai 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu segitiga atas bawah harus bernilai 0. Jadi baris 2 kolom pertama dan juga baris 3 kolom pertama harus bernilai 0. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menjadikan angka 1 pada diagonalnya, yaitu pada baris 2 dan baris 2 kolom 2 yang bernilai min negatif 2 ini harus menjadikan angka 1. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk angka ketiga. Nah, untuk langkah kedua, untuk langkah keempat harus menjadikan angka 0 pada segitiga atas bawah. Nah, untuk angka keempat yaitu harus menjadikan angka 0 pada segitiga atas dan bawah. Jadi pada baris 1 kolom kedua yang bernilai 1,5 ini harus menjadikan angka 0, dan juga yang bernilai 6 ini harus menjadikan angka 0. Nah, seperti ini untuk langkah keempat. Kemudian langkah selanjutnya harus menjadikan angka 1 pada diagonalnya. Nah, harus menjadikan angka 1 pada diagonalnya. Jadi pada baris 3 kolom 3 ini harus menjadikan yang bernilai 5 ini, negatif 5 ini harus menjadi angka 1. Nah, menggunakan rumus baris 3 dibagi dengan negatif 5 pada kolom itu sendiri, kemudian dikalikan dengan baris 1. Nah, untuk langkah terakhir yaitu menjadikan segitiga atas menjadi angka 0 pada baris 1 kolom 1 dan kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 ini harus menjadi angka kolom 3 ini harus menjadi angka 0. Nah, segitiga atas bawah ini harus menjadi angka 0. Jadi untuk penyelesaian linear seperti itu, mungkin dari saya cuman sampai sini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kurang tepat ataupun salah, dan juga bila cara penyampaiannya yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.